Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Qadir jilid 5 halaman 87 beliau menyampaikan ya, kata beliau, Allah Ta'ala memisalkan ghibah atau menggunjing orang lain dengan memakan bangkai seseorang. Karena bangkai sama sekali tidak mengetahui siapa yang memakan dagingnya. Ini sama halnya dengan orang yang hidup juga tidak mengetahui siapa yang menggunjing dirinya. Demikianlah keterangan dari Ad-Juzzaz, kata Al-Imam Asy-Syaukani. Ya. Kemudian juga berikutnya Qatadah rahimahullah, beliau menuturkan, sebagaimana engkau tidak suka jika mendapati saudaramu dalam keadaan mayit penuh ulat, engkau tidak suka untuk memakan bangkai semacam itu, maka sudah sepantasnya engkau tidak menggibahinya ketika ia masih dalam keadaan hidup. Ya. Di dalam kitab Jami jilid 26 halaman 169. Dan juga dikatakan oleh Amr bin Al-As radhiyallahu anhu dari Qais qala marra Amr bin Al-As ala bighalin mayyitin faqala wallahi la ayyakula ahadukum min lahmi hadha hatta yamla'a batnahu khairun lahu min an ya'kula lahma akhihi. Rawahu Bukhari. Dari Qais dia berkata, Amr bin As radhiyallahu anhu melewati bangkai seekor bigol. Ya, bangkai bigol. Bigol adalah hewan hasil persilangan kuda dengan keledai. Bigol adalah hewan hasil persilangan antara kuda dengan keledai. Lalu beliau berkata, demi Allah, salah seorang dari kalian memakan daging bangkai ini atau bangkai bigol ini hatta yamla'u batnahu, hingga memenuhi perutnya sampai perutnya penuh dengan daging dengan bangkai bigol tersebut, lebih baik baginya daripada ia memakan daging saudaranya yang muslim. Ya. Ini ungkapan Amr bin As yang menjelaskan bahwa betapa buruknya dosa ghibah atau kebiasaan menggunjing saudara kita. Sampai-sampai beliau mengungkapkan perut kita dipenuhi dengan bangkai bigol itu jauh lebih baik daripada kita memakan daging saudara kita sendiri. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, hasbuka min sopiyata kadza wa kadza. Qala ghairu musaddadin ta'ni qasirah. Faqala laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Ya. Aisyah menuturkan, wahai Rasulullah, cukuplah menjadi bukti bagimu kalau ternyata Sofiyah itu memiliki sifat demikian dan demikian. Salah seorang periwayat hadis menjelaskan maksud ucapan Aisyah, yaitu bahwa Sofiyah itu orangnya pendek. Oleh karenanya itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh engkau, Aisyah, telah mengucapkan sebuah kalimat yang seandainya dicelupkan ke dalam lautan, maka niscaya akan merubah air lautan tersebut. Ini adalah kritik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Siti Aisyah yang mungkin beliau tidak sengaja mengatakan bahwa Sofiyah itu pendek. Mungkin juga berangkat dari rasa kecemburuan beliau kepada Sofiyah. Sofiyah adalah salah satu istri di antara istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sofiyah binti Huyai, ya, keturunan bangsawan Yahudi. Ya, ketika datang kepada Rasulullah, ya, bertemu dengan Aisyah, dan Aisyah memberikan komentar, sesungguhnya Sofiyah itu adalah pendek.
kemudian disampaikan kepada Rasul dan Rasulullah memberikan komentar, laqad qulti kalimatan law muzizat bima'il bahri lamazajathu. Sungguh engkau telah mengucapkan suatu kalimat, kalaulah kalimat tersebut dicampurkan dengan air laut, maka pasti akan mengubah air laut tersebut. Betapa dahsyatnya, hanya mengatakan bahwa Sophia itu pendek, ternyata kalimat ini memberikan dampak dan efek yang luar biasa. Oleh karena itu, para ulama juga mereka membicarakan bahwa ghibah itu ada beberapa jenis konten atau taufik pembicaraan. Termasuk juga diantaranya adalah ada topik yang sifatnya fisik, ya. Seperti kita mengatakan qasirah, dia pendek sekali, dia boncel sekali, atau tawilah, dia itu tinggi sekali, tiang listrik segala macam. Ini juga termasuk apa? Konten pembicaraan apa yang mengandung ghibah. Atau juga kita mengatakan fulanun kabirul batni, si fulan atau si A dia perutnya besar sekali, atau si bapak itu sedang hamil. Ya, ini kan tidak ada laki-laki atau bapak-bapak yang hamil. Ketika kita mengatakan si bapak itu sedang hamil, maka sebetulnya kita sedang melakukan ghibah dengan taufik fisik orang yang kita lihat. Atau juga misalkan kita membicarakan dengan konten sifat atau kebiasaan seseorang. Fulanun kathirul kalam, si fulan itu banyak ngomong, ya. Ini juga bisa menjadi konten apa? Ghibah. Atau juga fulanun kathirul akal, si fulan itu banyak makan, ya. Makannya itu banyak. RW 06 atau rowong kalau di Sunda seperti itu. Wah, Masya Allah, kemarin saya kondangan sama si Anu, itu dia makannya itu penuh sekali satu piring, ya, sampai nambah lagi, jadi malu saya, ya. Pembicaraan itu termasuk pembicaraan konten di antara konten-konten apa? Ghibah. Atau fulanun katsirun naum, si fulan banyak tidurnya, ya. Atau pelor kalau di Sunda, nempel langsung molor, ya. Seperti itu. Ini pun termasuk konten pembicaraan apa? Ghibah, banyak tidur atau pelor segala macam, atau banyak makan, ya. Ketika dibicarakan di belakang orang tersebut, kemudian orang itu tidak merasa suka dengan pembicaraan kita, maka itu termasuk kepada kategori ghibah. Atau juga termasuk konten pembicaraan ghibah, kita mengomentari pakaian atau penampilan seseorang. Masya Allah, itu perempuan atau itu si bapak menikahnya leput, ya, bajunya terlalu kecil, badannya kebesaran, seperti itu. Ini pun termasuk konten atau topik ghibah, ya. Atau misalkan kita mengomentari di kondangan penampilan baju seseorang, nggak pantas sekali ya, itu bajunya masa kerudungnya hitam, bajunya merah, ke bawahnya putih, nggak nyambung, apalagi dipakai kondangan seperti itu. Padahal sebetulnya kan pakaian itu punya selera masing-masing. Dia memakai pakaian dengan penampilan atau pakaian seperti itu suka-suka dia. Kenapa kita yang jadi repot? Kenapa kita yang malah berbicara kemana-mana? Ini pun bisa menjadi konten pembicaraan ghibah. Atau juga seperti seorang mahasiswa atau mahasiswa kepada dosennya. Dosennya belum hadir, kemudian para mahasiswa ada yang maju salah seorang di antara mereka ke depan, kemudian mempraktekkan gerak-gerik dosennya, pembicaraannya, kemudian juga menggeser-geser kacamata dan yang lainnya. Ini juga termasuk bagian daripada apa? Bentuk ghibah kepada dosen atau kepada guru mereka. Ya, Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sophia mengatakan ketika Aisyah mengatakan kepada Rasulullah mengomentari tentang Sophia, innaha qasirah, dia itu pendek,
Rasulullah langsung menegur dengan kalimat yang sangat keras, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lama zajathu. Sungguh engkau telah mengucapkan sebuah kalimat yang seandainya dicelupkan ke dalam air laut, maka niscaya akan sanggup merubah air tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab As-Samt nomor 213 juga nomor 753 berkata Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini dan rijalnya termasuk rijal rawi yang siqat dari Jarir bin Hazim qala dzakara Ibnu Sirin rajulan. Ibnu Sirin menyebutkan seorang laki-laki. Faqala, kata Ibnu Sirin, dzaka rajulul aswad, laki-laki itu hitam sekali. Tsumma qala, kemudian Ibnu Sirin langsung mengatakan, astagfirullah inni arani qad tabtuhu. Aku mohon ampun kepada Allah, sungguhnya aku melihat bahwa diriku telah menggibahi laki-laki itu. Ya, ini yang dilakukan oleh Ibnu Sirin atau para solihin, para tabi'in terdahulu. Ketika hampir tidak disadari mereka terpleset kepada gibah, mengatakan bahwa orang tersebut hitam, maka dia langsung beristighfar kepada Allah dan langsung mengakui sesungguhnya aku telah melakukan gibah. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya topik pembicaraan masalah ini masih panjang dan masih banyak karena keterbatasan waktu. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita sambung dalil-dalil tentang gibah, termasuk juga gibah-gibah yang dihalalkan, gibah-gibah yang diperbolehkan. Ya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.